Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk menghayati relasi kami dengan Tuhan sebagai pribadi yang mengerti, memahami, yang bekerja, yang peduli dengan kami, yang care dengan kami, yang menjadi bagi kami pribadi yang dekat, yang mesra. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, agama Katolik adalah bukan hanya agama sabda, bukan hanya agama kata-kata, bukan hanya agama hukum dan peraturan, bukan. Agama Katolik adalah agama personal, agama pribadi yang hadir. Agama Allah yang bersabda itu yang dekat, yang peduli, yang hadir, yang mengerti, yang faham denganku. Agama Katolik adalah agama relasional, agama cinta kasih, agama keakraban, kedekatan. Bukan buku hukum yang kaku. Dan hukum dan peraturan itu bukan, dia tidak mengerjakan sesuatu. Dia keluar dari mulut Allah. Nah, itulah sabda menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Maka bukan pertama-tama hukum, moral, tapi relasi personal. Hukum peraturan itu harus membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Allah. Persatuan dengan Allah. Jadi Allah menjadi manusia supaya kita menjadi seperti Allah, masuk dalam Allah, dalam relasi personal dengan Allah. Allah seperti satu, ini aku. Allah masuk di dalam pribadiku, di dalam diriku. Semenjak aku dilahirkan, aku diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Ketika aku dibaptis, aku menjadi anak Allah. Allah menyatu dalam diriku. Maka tugasku adalah menyadari kehadiran Allah. Sekali lagi, menyadari awareness of God's presence in me. Kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam diriku. Aku tidak sendirian lagi, tapi aku bersama Allah. Ya. Kemarin ada YouTube, ada orang indigo yang diwawancari, apa yang kalian lihat pada Yesus? Di belakang Yesus, di dalam diri, apa yang terjadi pada paus kita? Di dalam diri paus ada Yesus. Ini persis yang sebetulnya sejujurnya ya, adalah menjadi teologi kita. Allah menjadi manusia, hadir dalam manusia, begitu dekat, begitu mesra. Intimior intimum meo. Aku tidak sendirian, aku tidak yatim piatu, kata Yesus. Tapi aku hadir di dalam dirimu. Itulah yang saya kira tidak terlalu dilihat di dalam percakapan publik di media sosial. Aura karisma paus kita yang meski di usia 87 tahun memancarkan sinar kedekatan, kemesraan dengan siapa saja yang adalah ciptaan Tuhan. Ya. Seperti Fransiskus Assisi, dia memancarkan cintanya kepada alam semesta, kepada sekitar lingkungan, terlebih kepada manusia. Ini yang mungkin harus menjadi titik perjumpaan kita. Kenapa dia memancarkan? Kenapa dia belas asih? Kenapa dia menyatu dalam diri manusia? Kenapa dia begitu dekat dengan manusia? Karena dia bersatu dengan Allah. Dia telah bersatu dengan Allah. Persatuan dengan Allah inilah memancar keluar sinar sehingga orang berhadapan dengan beliau bergetar. Maka sejujurnya ketika dalam pembicaraan secara renungan pribadi, ketika kita melihat paus, bahkan bertemu dengan paus meskipun jarak jauh, begitu bergetar hati kita, terharu. Ya. Tetapi seandainya karena Yesus ada di dalamnya, ya, kita di situ aja melihat paus yang begitu aja bergetar, apalagi kalau kita berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus.
secara pribadi. Tentu Yesus sudah ada dalam diri kita, tapi mengalami, merasakan kedekatan dengan Tuhan, dengan pribadi Yesus yang menjadi manusia. Kedekatan dengan Tuhan itu kedekatan dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra. Coba lihat ini. Ya, ini menjadi kunci kita bagaimana kita semakin menyadari ya, kecintaan kita. Tadi pagi saya membuat suatu puisi atau berdiskusi dengan para postulan saya dengan puisinya Joko Pinurbo. Kalimat singkat, malam kudus. Sekali lagi, malam kudus. Sinarmu gemerlap. Ya. Saudara, malam kudus. Malam itu kepedihan, kesulitan, penderitaan, salib. Bagaimana hidup kita itu yang dimana kita sendirian, kita tuh malam kudus. Karena kita sendirian. Dapatkah saya at home dengan kependeritaanku? Dan bagaimana penderitaan itu menjadi kudus? Karena ada pribadi yang datang pada malam itu. Pada kedalaman, kepada kemalaman hatiku ini. Kepada penderitaan itu. Bagaimana aku menerima situasi diriku at home dengan diriku sendiri, dengan penderitaanku. Dan aku menerima Tuhan datang sebagai gemerlap, ya, sebagai pengalaman tremendous yang mengagumkan. Ya. Cahayanya bersinar, cahaya. Malam dan sunyi senyap, sunyi, ya, sendirian, tetapi bergemerlap karena kehadiran Tuhan. Berfokus kepada Tuhan, bukan kepadaku. Tapi aku harus menerima kegelapan itu. Nah itulah, saya kira paus kita ini sudah mengalami titik dalam tanda petik titik tinggi dari mendaki gunung Karmel, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan yang hadir di dalam dirinya, tetapi juga memancar keluar dalam pelayanan, karya-karya, penuh perhatian kepada orang lain di sekitar, penuh kasih, memancarkan, ya, ex abundantia cordis, ya, memancar keluar, penuh kelimpahan, senyuman. Dan itu bukan hanya dengan kata-kata, dengan mulut, tapi dengan pribadi, wajahnya memancarkan sinar, sikapnya, pelukan, merangkul anak kecil, anak cacat, dan seterusnya. Inilah menurut saya contoh pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi cinta. Dan Roh Kudus itu adalah anugerah cinta kepada setiap orang. Semoga Anda dan saya tidak hanya mengagumi paus dari luar, tapi dari dalam. Mari kita at home dengan malam-malam kita. Bersyukur dengan malam-malam kita dan menjadikan malam kita menjadi kudus karena datangnya Yesus pada malam hari menyatu dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda dan kita tidak penting perlu hukum peraturan, tetapi peraturan dan hukum demi suatu perjumpaan secara personal dengan Yesus. Kapan kita bertemu Yesus? Kalau bercakap dengan paus saja kita sudah begitu bergetar, apalagi bertemu Yesus. Semoga Anda dan saya berjumpa dengan Kristus kapanpun, saat apapun, dalam situasi apapun. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.